Semua orang mendambakan hidup yang baik. Namun, tidak semua sadar bahwa dunia sedang menghadapi ancaman terbesar. Aktivitas manusia atau antropogenik telah meningkatkan karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, sulfur heksafluorida, perfluorokarbon dan hidrofluorokarbon ke atmosfer dalam jumlah yang besar atau disebut dengan gas rumah kaca. Peningkatan gas rumah kaca atau GRK telah menyebabkan panas matahari terperangkap di atmosfer atau yang dikenal dengan efek rumah kaca. Pembakaran bahan bakar fosil berupa batu bara, minyak, dan gas untuk transportasi, pembangkit listrik, dan industri akan diikuti oleh pelepasan residu karbon dioksida serta entropi panas ke atmosfer dalam jumlah yang besar. Deforestasi atau penebangan hutan yang dilakukan untuk lahan pertanian dan pemukiman manusia akan mengurangi jumlah pohon yang berfungsi untuk menyerap karbon dioksida. Selain itu, kebakaran hutan juga turut melepaskan karbon dioksida ke atmosfer. Sektor pertanian dan peternakan juga menyumbang emisi metana ke atmosfer, terutama dari pencernaan hewan ternak dan pengelolaan limbah. Pemerintah negara-negara dunia berupaya membangun kesepakatan pembatasan emisi global gas rumah kaca. United Nations Framework Convention on Climate Change. Pertemuan internasional pertama dilakukan di Rio de Janeiro tahun 1992, yang merupakan pengakuan pertama bahwa manusia berkontribusi dalam pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim. Tahun 1995 diadakan Conference of Parties I atau COP1 di Berlin menghasilkan Berlin Mandate sebagai pondasi pertemuan berikutnya. Hingga tahun 2024, pertemuan demi pertemuan terus dilakukan di berbagai kota negara, mulai dari pertemuan di Kyoto, Bonn, Copenhagen, Cancun, Durban, Doha, Warsawa, Paris, New York, Bali, Sharm el-Sheikh, Glasgow hingga Madrid. Namun, hanya ada 2 protokol yang berhasil menyepakati komitmen penurunan gas rumah kaca, yaitu Protokol Kyoto 1997 dan Paris Agreement 2015. The world agreed to work together to cut the super pollutants known as HFCs. Hasilnya, kenaikan suhu global masih terus terjadi. Suhu rata-rata tahunan periode tahun 2023 sampai 2027 diprediksi akan lebih tinggi dari yang terjadi pada periode tahun 1850 sampai 1900 silam, yaitu sebesar 1,8 derajat Celcius. Lebih dari 1.600 wilayah di seluruh dunia mengalami kerusakan akibat perubahan iklim selama 40 tahun terakhir. Best estimate is that the global economy as a whole will be 23% smaller in 2100 than it would if we avoided climate change entirely. Lapisan es di benua Arktik saat ini telah berkurang sekitar 2,7% per dekade dan luasan daerah tutupan salju telah berkurang sekitar 7% pada belahan bumi utara. Lapisan es Antartika telah mencair 147 miliar metrik ton per tahun sejak tahun 2002. Permukaan laut terus meningkat hingga 98 mm menyebabkan tenggelamnya banyak lahan di pesisir. pH laut meningkat 26% sejak tahun 1850, sehingga mengancam sumber daya perikanan dan rantai ekologi laut. Sumber air tawar semakin berkurang akibat kekeringan yang terjadi.
Dunia mengalami kerugian akibat hilangnya jasa lingkungan tersebut sebesar 6,3 hingga 10,6 triliun US dollar setiap tahunnya. Mengatasi pemanasan global adalah tanggung jawab setiap individu manusia. Solusi pemanasan global harus diimplementasikan dari tingkat individu hingga lingkup negara. Mulailah berpikir apakah aktivitas kita menambah emisi gas rumah kaca. Mendorong pemerintah negara dunia bersepakat atas pencegahan pemanasan global sebagai gerakan bersama.